masih semangat belajarnya? Semangat. Ustazah sapa dulu ya. SD Muhammadiyah 24. The best, hafid, berkarakter. Oh, lupa ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, bersemangat. Betul. Ustazah percaya meskipun belajar dari rumah anak-anak tetap semangat. Semangat. Oke? Seperti biasanya Ustazah akan mendampingi anak-anak belajar ya. Hari ini yang ada Ustazah Mus, Ustazah Dian. Oke, ya. Anak-anak, Ustazah Mus dulu ya. Untuk sementara Ustazah Dian sama Ustazah Indah istirahat dulu. Dadah. Oke, sudah siap modulnya hari Senin? Oke, pinter. Dibuka halaman yang pertama. Siap ya nak? Pensil minta tolong disiapkan pensilnya. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Oke. Nah, ayo bermain peran. Nah, bermain peran itu contohnya ada percakapan Benny dan Udin. Ya. Di sini ada percakapannya Benny dan Udin. Anak kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Katanya Benny. Oke. Oh, anak ganteng. Pintar ya. Katanya Benny begini. Ini yang ngomong anak dua. Benny dengan Udin. Kata Benny, maafkan saya ya Udin. Sek. Ada yang bertanya kenapa nak? Oh, suaranya kecil. Begini keras. Oke, berarti Ustaz harus pegang begini dong. Ya, oke. Katanya Benny, maafkan saya Udin. Saya tidak sengaja menyenggol ketika bermain tadi. Jadi Benny itu tidak sengaja menyenggol Udin. Anak-anak, kalau tidak sengaja itu baik apa jelek perbuatannya? Baik. Kalau sengaja nyenggol baik apa jelek? Jelek. Gak usah dicontoh. Oke, berarti Benny ini tidak sengaja. Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Di saat bermain, Benny secara tidak sengaja menyenggol sama Udin. Benny minta maaf. Kata Udin, tidak apa-apa Benny, saya sudah maafkan. Lain kali hati-hati ya. Kalau ada temannya minta maaf, dimaafkan apa tidak? Dimaafkan. Nah, pinter. Kata Benny, lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Kata Udin, wah sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Kata Benny, semoga besok dapat bermain lagi ya. Anak-anak, percakapan di sini menerangkan tentang apa? Permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf secara tidak sengaja. Benny tadi menyenggol Udin ketika bermain. Nanti kalau anak-anak di rumah sama keluarga, karena kan nggak main di luar ya anak-anak ya, main di dalam rumah saja ya. Kalau di dalam rumah tidak sengaja menyenggol atau memecahkan apa saja, menyenggol bundanya tidak sengaja, atau kakaknya, adiknya tidak sengaja, harus apa? Apa yang dilakukan? Meminta maaf. Minta maafnya sesuai dengan kejadiannya. Kalau tadi kejadiannya Benny tadi tidak sengaja menyenggol pada Udin, ya sama, harus minta maafnya tidak sengaja menyenggol. Kalau umpamanya di situ kejadiannya itu memecahkan piring, apa ini? Suara apa ini nak? Kalau secara tidak sengaja anak-anak di rumah memecahkan piring, nah bagaimana cara minta maafnya? Sama ibu atau sama ayah atau sama ustazah ya? Kalau memecahkan piring di rumah itu
Oke, pinter. Bagaimana caranya? Jadi, Bu, saya minta maaf ya, karena tidak sengaja saya memecahkan piring karena tidak sengaja. Tapi kalau sengaja dibanting piringnya, berarti bukan tidak sengaja itu ya. Sengaja dibanting, jelek apa bagus? Jelek. Oke, sampai di sini paham belum? Sudah paham. Sip. Yang minta maaf siapa nak di sini tadi? Udin. Hah? Udin? Benny. Yang minta maaf Benny karena Benny tidak sengaja tadi menyenggol siapa? Udin. Nah, sikap Udin bagaimana? Sikap Udin bagaimana, nak? Memaafkan. Ya, memaafkan. Anak-anak kalau temannya minta maaf dimaafkan ya. Oke, sekarang dilanjutkan. Bawahnya ada pertanyaan ya. Sebentar Mas. Bawahnya ada pertanyaan ya nak ya. Nah, tuliskan peristiwa yang terjadi. Peristiwanya apa tadi? Dalam soal sama kata nama percakapan ini. Nah. Oke, pinter. Benny dengan tidak sengaja menyenggol Udin. Nanti jawaban nomor 1 seperti itu. Sudah ada yang nulis ya? Boleh ya. Apa tadi nak? Kejadiannya bagaimana? Benny secara tidak sengaja menyenggol Udin. Pintar, jawaban nomor 1. Sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah paham ganti nomor 2 loh ya. Nomor 1 sudah nak. Nomor 2. Apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Hah? Yang diucapkan Udin? Benny kepada Udin bagaimana? Bagaimana yang diucapkan bagaimana nak? Yang diucapkan? Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja. Pinter, itu jawabannya nomor 2. Sekarang dikasih tanda dulu di garis bawah. Nanti waktunya selesai Zoom baru dikerjakan. Atau sekarang ditulis Ustazah. Sekarang tak tulis boleh juga. Sudah siap? Selesai? Nanti ajalah. Oke, enggak lupa? Oke, sekarang nomor 3. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Mengapa? Karena suaranya Zidan ya Ki. Karena telah menyenggol Udin. Pinter. Karena telah menyenggol Udin. Bawa sendiri. Siapa yang memaafkan? Udin. Sudah paham? Kalau sudah paham, ganti halaman berikutnya. Oke, berikutnya Mas. Ini agak ribet, agak ruwet ini ya nak ya. Oke, diperhatikan ya. Ayo mengamati. Hai, perhatikan dulu ya. Ayo mengamati, anak diajak mengamati. Perhatikan narasi berikut. Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Ingat, Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Berapa bambunya Benny nak panjangnya? 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm. Oh berisik. Berisik dimatikan aja Mas ya. Dianu saja ya, Ustazah menerangkan ya nak. Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm. Sisa bambu Benny adalah titik-titik meter. Anak-anak, ini ada meter, ada sentimeter. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sekarang coba. Bambu Benny berukuran 4 meter.
Karena yang ditanyakan di sini adalah yang ditanyakan meter, nanti sentimeternya diganti dengan jadi bambu beni 4 meter. 4 meter itu sama dengan 400 cm. 100 cm sama dengan 1 meter. Kalau 400 cm sama dengan 4 meter. Di sini sudah bambu beni 4 meter sama dengan 400 cm. Hah? Oh belum, belum dulu. Ustazah belum nyuruh nulis, ya. Ustazah belum nyuruh nulis. Sekarang diperhatikan dulu. Kan tadi diajak mengamati, Nak. Ustazah masih nyuruh ngamati. Diperhatikan. Ayo mengamati. Perhatikan narasi berikut. Ustazah masih menjelaskan dulu. Anak-anak belum menulis. Mas Davin, jangan ditulis dulu ya. Oke. Diulang Ustazah. Anak-anak masih memperhatikan. Judulnya perhatikan narasi berikut. Berarti anak-anak harus fokus memperhatikan. Oke? Diulang Ustazah. Beni memiliki bambu berukuran 4 meter. 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm. Nanti anak-anak gak usah bingung. Ustazah 4 meter dipotong 200 cm. Nah sekarang 4 meternya dijadikan dengan sentimeter dulu. Sini perhatikan ya. Bambu beni 4 meter. 4 meter itu sama dengan 400 cm. Kalau sudah sama sentimeter, lah bambunya tadi dipotong 200 cm. Jadi 400 cm dipotong itu dikurangi ya Nak ya. Dipotong itu dikurangi 200 cm. Nah sudah sama sentimeter dengan sentimeter sama dengan 200 cm. Diulang Ustazah. 400 cm karena dipotong itu dikurangi 200 cm sama dengan 200 cm. 200 cm dari mana? Dari 400 dikurangi 200. Kembali ke atas, Ustazah tanya, 400 cm dari mana ini? 400 cm dari mana? Dari 4 meter dijadikan sentimeter. Paham? Oke, kalau sudah 400 cm dikurangi 200 cm sama dengan 200 cm. Karena pertanyaannya, Mas tolong masing titik-titik Mas. Karena pertanyaannya sisa bambu beni adalah titik-titik meter. Yang ditanyakan meter, maka 200 cm dijadikan dengan meter. Ada berapa 200 cm? Jadikan meter. Ada 2. Pinter. Sampai di sini masih bingung atau sudah jelas, Nak? Nah, diulang Ustazah ya. Kalau pertanyaannya ada sentimeter, ada meter, terus pertanyaan di situ mintanya apa? Minta sentimeter atau meter? Supaya lebih mudah, anak-anak harus dijadikan dengan sama yang dikurangi atau yang ditambah. Contohnya tadi ya diulang Ustazah ya. Bambunya beni 4 meter. Karena di situ dipotong ada 200 cm, supaya mudah menguranginya, maka meternya dijadikan sentimeter atau cm. Oke, sampai di sini paham? Sampai di sini paham, Nak? Paham. Oke. Kalau sudah coba dilihat, itu biarkan aja Mas ya. Dilihat bawahnya yang ayo mengamati. Oh, ayo berlatih. Mas itu biarkan aja ya Mas ya. Ayo berlatih. Soal nomor 1. Sudah siap? Ustazah baca dulu ya Nak ya. Ani memiliki
pita merah sepanjang 1 meter. Berapa panjang pitanya Ani? 1 meter. Oh, berisik, Mas. Kenapa, Nak? Oke, diulang saja ya. Ani memiliki pita sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Anak-anak? Masih tidak ada, Mas. Tidak ada latihan soalnya. Coba. 20 cm. Ini Mas, ini ada ini. Sudah ya, perhatikan ini Nak. Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pitanya Ani berapa panjangnya? 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Karena di sini ada sentimeter, maka meternya harus dijadikan sentimeter. Mas itu keliru, Mas. 1 meter sama dengan itu. Itu bukan sama dengan kayak nambah ya. Nah, ini bukan dikurang ya, sama dengan kurang dia. Jadi pitaan itu 1 meter sama dengan 100 cm. Dipotong 80 cm. Jadi 100 cm dikurangi 80 cm sama dengan 20 cm. Karena pertanyaannya di sini berapa sentimeter, berapa cm. Oke? Masih bingung? Masih bingung? Oke. Yang dikurangi itu loh Mas, ini loh Mas. Itu harusnya sama dengan. Nggih, harusnya sama dengan itu. Nah, ini sebentar ada kesalahan ya. Sama dengan. Sebentar ya, Nak. Oke, sudah Mas. Nah, lagi soal yang. Oke, nah ini diulang saja ya. Pitanya Ani 1 meter. Dipotong 80 cm. Anak-anak kan bingung, Ustazah 1 meter kok dipotong 80? Apa bisa? Bisa. Caranya meter dijadikan apa, Nak? Sentimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. Dipotong 80, berarti kalau dipotong diapakan? Ditambah apa dikurangi? Kurangi. Oke, pinter. Dikurangi 80 cm. Oh, nggih. Sudah? Jadi, pita Ani sisanya 100 cm dikurangi 80 cm. Loh, masih kok tambah sama dengan kata kurang? Sama dengan G. Sama dengan 20 cm. Ada lagi, Mas? Ada contoh lagi? Pelan. Oh, kurang keras, nggak dengar ya? Ustazah sudah keras ini, Nak. Oh, sudah keras Ustazahnya. Anak-anak sampai di sini paham? Oke, ada contoh lain. Oh, kurang didik mari. Oke, Ustazah, Bunda minta tolong anak-anak sambil mengerjakan sambil diperhatikan dulu sama Ustazah. Nanti kalau ada soal lain supaya bisa mengerjakan ya. Kan soalnya nggak persis ini. Jadi nanti caranya kalau ada meter, kalau ada sentimeter, bagaimana caranya? Dilihat pertanyaannya. Kalau di sini kan berapa sentimeter. Nah, sedangkan pitanya Ani tadi meter. Harus diapakan dulu? Meternya dijadikan sentimeter. Paham? Ada contoh lain, Mas? Mas sudah nggak ada ya?
Sudah? Oke, kalau sudah, nanti ada soal selanjutnya. Sebentar, soal nomor 2. Ibu membeli 3 meter kain. Di sini tidak ada, ya. Ibu membeli 3 meter kain. Kain tersebut dipotong 150 cm. Ayo, 3 meternya dijadikan apa dulu, Nak? Supaya bisa dikurangi. Jadikan sentimeter. 3 meter jadikan sentimeter ada berapa? 300. Oke, hebat Mas Davin. 300 cm. Kalau sudah sama tinggal mengurangi saja. 300 cm dikurangi 150 cm. Nah, pertanyaannya berapa sentimeter? Berarti cm. Sudah gak usah dirubah lagi. Paham? 150. Oke, sudah pinter. Nanti dikerjakan sampai nomor 4 ya. Paham? Karena sekarang gantian Ustazah sama Ustazah Dian sama Ustazah Indah, waktunya dibagi ya Nak ya. Ustazah Mus tadi menjelaskan tentang bahasa Indonesia sama matematika. Oke, ini ada lagi Mas. Ya, ini contohnya. Nah, keteleset kita tadi ya. Sembunyi ternyata ya. Ibu membeli 3 meter kain. Kain tersebut dipotong 150 cm untuk taplak meja. Berapa sentimeter sisa kain ibu? Nah, ditulis jawabannya. Kain ibu 3 meter. 3 meter sama dengan berapa sentimeter? 300 cm. Dipotong 150 cm sama dengan 300 dikurangi 150 sama dengan 150 cm. Pinter, sudah paham? Oke, nanti dilanjut sendiri ya. Karena Ustazah waktunya bergantian ya. Ustazah waktunya bergantian sama yang lain. Mbak Vika kenapa Mbak Vika? Mbak Vika kenapa Nak? Oh enggak apa-apa, oke. Semangat ya. Anak-anak, Ustazah kan gantian waktunya sama Ustazah yang lain. Ustazah Mus akhiri dulu ya. Ustazah tak istirahat sebentar. Anak-anak belajarnya didampingi sama Ustazah Dian ya. Ustazah Dian, oke? Ustazah Mus istirahat sebentar sambil ngabsen anak-anak. Terus sekarang yang maju adalah Ustazah Dian yang mendampingi anak-anak. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada yang lesu ngantuk, belum sarapan tak itu, Mas Faras? Ya, alhamdulillah, Mas Faras ngantuk. Ada yang sakit gigi, yang begini, siapa iku? Ura, ada yang bangun tidur. Dah. Bukan mana Pak lain ini. Boleh, minum boleh. Ada yang masih kakinya di gini, ada yang begini. Siapa itu? Ada yang nggak ada gambarnya. Kemana gambarnya? Ustazah lah bingung. Mana ya? Kok hilang ya? Kemana ya? Loh, ada yang gambar sepeda toh, nggak ada orangnya. Oh, ini orangnya sudah datang. Ada yang kelambinya toh. Ada yang cuma itu korden. Orangnya kemana itu? Halo? Halo? Gak ada.
sudah kon. Ya wis. Rafa Azam. Oh, Mas Rafa ikut. Ibrahim. Gambarnya mana? Oh, kan ganteng sudah datang. Hah? Loh, kok ada kipas angin? Gak ada orangnya. Ini siapa ya? Sudah? Anak-anak. Anak-anak. Gak ada yang jawab. Anak-anak. Anak-anak. Oh, ada Mas Awan ya itu sudah bergabung. Oke, ada Mas siapa lagi ya? Aidan. Mas Rifki. Oke. Anak-anak, hari ini tadi sudah belajar sama Ustadz Damus tentang apa ya? Matematikanya yang gimana? Hah? Oke, yang gimana dulu matematikanya? Ustazah pengen tanya dulu. Biar nggak lupa. Oke, Pak tangga satuan keluarin dulu. Yang tadi, situ aja. Mengingatkan Bu Musti gak lali. Tadi tuh pakai tangga satuan ya? Pakai tangga sentimeter ke meter ya? Halo? Oke. Mbak Farah. Oke, berisik. Oke, tunggu ya. Ustazah mau tanya. Nah, ini loh tangga satuan. Tadi senti ke meter. Naik ke puncak gunung. Kebalik. Naik. Ini kan ada tangga ya? Nah, pinter sip, jempol. Naik ke puncak tangga. Itu dibagi 10 atau kalau anak-anak nggak paham dibagi 10, nolnya dikurangin atau maju. Sentimeter ke meter berarti naik berapa itu anak-anak? Oh iya Bu, memang naik dibagi bawah dikali. Bener. Turun jadi 1000 Bu. Jadi 100. Oke. Sentimeter ke senti jadi berapa? 1 meter berapa senti? Tadi. Hah? 1 meter berapa senti? Hah? 100. Karena turun berapa tangganya Nana? 2 kan? Nah, kita cek bener dia nggak turun 2. Meter, desi, senti. Ya, kalau sentimeter itu turun 2 tangga loh ya. Hitung. Meter ke desi, senti. Nah, kalau 100 cm berapa meter? Naik berapa Nana? Tangganya dihitung. 1, 2, berarti nilainya 1 meter. Nah, Ustazah tanya, ada lagunya. Kakak habis dari mancing dapat cicak mati. Nah, kepanjangannya gitu. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau anak-anak biar nggak lupa, pakai gini aja. Kakak habis dari mancing dapat cicak mati. Nah, sekarang kita masuk PKN. Sudah ya? Tadi berarti kalau naik, nolnya dikurangi sesuai dengan tangga atau dibagi 10 tangga naiknya. Kalau turun, dikali 10 atau nolnya ditambah 1 sesuai dengan tangga turunnya. Oke? Sekarang PKN, kandidat. Gambar tenang tak? Anak-anak pernah musyawarah enggak? Dengar bapak-bapak, sebentar, ayah mau pergi rapat dulu ya. Pernah enggak?
Nah, kalau di kelas pernah dengar musyawarah? Yuk kita milih ketua kelas waktu kita masuk kelas 1. Masih ingat nggak? Siapa yang mau jadi ketua kelas? Ustazah nulis di sini. Loh, papan ini, papan toh. Saya nggak mau jadi ketua. Maksudnya Ustazah itu ada yang ditunjuk jadi ketua kelas. Contoh, Ustadz Rizky ketua kelas 2. Oh no. Wakilnya ini, siapa yang setuju? Gitu, itu namanya musyawarah. Setuju itu angkat tangan semua. Kalau yang nggak setuju itu diam. Ada yang musyawarah itu seperti pemilu. Nah, nih dibuka halaman 3, coba dilihat halaman 3. Yuk, di-unmute semua dulu ya. Oke, kita lihat di tema halaman 3. Itu ada Udin, Silani, sama Beni. Oke, bagaimana ya mereka rapat? Mau main apa itu ya? Bola kasti. Baik, mau tanya Udin, bagaimana kalau bermain bola kasti? Kata Udin, baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Setuju, kata si siapa ini? Dayu. Oke. Juga saya loh. Loh, ya enggak gitu. Ya semua kalau musyawarah itu mencapai mufakat. Tahu anak-anak? Musyawarah itu mencapai mufakat. Mufakat itu mencari keputusan yang bersama, tidak saling merugikan. Contoh, kayak di rumah, ayah, bunda, umi, atau umi, emak, uma. Nah itu bisa bilang, ayo siapa yang hari ini, minggu ini kita pergi jalan-jalan kemana? Nah, terus ayah usul, kita pergi ke kebun binatang saja. Ternyata anak-anak bilangnya, aku mau ke Masjid Agung aja. Nah, diambil. Setelah sing rame gitu. Maaf, yang rame siapa ya? Ya. Dulu Darul ini. Sudah? Nah, anak-anak ternyata ke Masjid Agung aja, Bunda. Mama, emak, Umi, Abi. Nah, ternyata ayah ngajak ke kebun binatang. Nah, akhirnya sebagai kepala keluarga adalah ayah mengatakan, oke, kali ini kita pergi ke kebun binatang dulu. Minggu besok kita pergi ke Masjid Agung. Nah, itu namanya musyawarah, mencapai mufakat. Itu mufakat itu tadi suara yang terbanyak dulu. Hasilnya musyawarah tadi, setuju kemana? Contoh, kita memilih ketua kelas. Contoh 1, ketua kelas 2 semua, Mbak Vika. Nomor 2, Mas Selo. Nomor 3 calonnya Ibran. Calonnya lagi Mas Mirza. Nah, terjadilah pemungutan suara atau musyawarah. Siapa yang setuju Mbak Vika? Ada berapa orang? Siapa yang setuju Mas Selo? Berapa orang? Terus siapa yang setuju Mas Mirza? Ada berapa orang? Tadi yang satunya siapa? Oh, Pak. Gak. Sudahlah, anak-anak kan pasti tahu. Siapa yang setuju Mbak Vika angkat tangan. Sret, begini. Ternyata suara yang terbanyak adalah di Mas Selo sama Mas Mirza. Nah, nanti di antara dua ini Mbak Vika mundur. Nanti ada Mas Mirza sama Mas Selo yang mengatakan, ayo anak-anak kelas 2 kita pilih lagi nih. Ada 2 kandidat yang sama banyaknya suaranya. Yuk kita musyawarah lagi. Ada Mas Mirza, ada Mas Selo. Mau yang mana? Terus pemilihan lagi. Ternyata ada yang setuju Mas Mirza 10 orang. Ada yang setuju Mas Selo 10 orang lagi. Ada yang setuju Mas Mirza 20 orang. Ada yang setuju Mas Selo 20 orang. Ternyata yang jadi ketua kelasnya adalah Mas Mirza. Nanti wakilnya Mas
selo. Begitu terus bendaharanya Mbak Vika. Itu namanya musyawarah mencapai mufakat. Nah, kalau anak-anak contoh musyawarah di rumah, siapa yang mau ngasih contoh? Loh, operator hilang. Operator. Siapa ya yang pernah musyawarah di rumah? Itu tadi sesuai dengan sila keberapa ya di Pancasila? Sila keberapa, siapa yang tahu tentang musyawarah? 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, apa ya? Oke. 3, persatuan Indonesia. 4 apa ya? Apa ya? 4 ya, kerakyat permusyawaratan bagi perwakilan. Ya, musyawarah di nomor 4. Nomor 5 apa ya? Oh, betul. Jawabannya sila keempat, yaitu musyawarahnya ada di sila keempat. Jadi, anak-anak kayak yang di DPR itu pernah lihat TV enggak ya? Pak Presiden sedang rapat sama menteri-menterinya. Hari ini kita akan melakukan PSBB besar-besaran. Apa yang harus kita lakukan? Kata Pak Presiden. Pak Presiden akhirnya mengumpulkan para menteri-menterinya mengajak rapat. Ternyata terjadilah PSBB, rapat setuju. Pak Presiden, saya, Menteri A, Menteri B juga setuju untuk melakukan PSBB. Nah, kenapa harus dilakukan PSBB, kata Pak Menteri C tanya. Iya, karena negara kita masih banyak yang sakit apa anak-anak? Yang bahaya itu loh, sampai meninggal. Oh iya, COVID-19. Nah, berarti anak-anak saat ini gak boleh pergi kemana-mana. Kalau pergi, pakai masker. Terus ngapain? Pak, bukan situ. Terus ngapain? Bukan. Setelah pergi pakai masker, pakai apa ya, Nana? Cuci tangan. Setelah cuci tangan, apa ini? Sana. Loh, sudah tadi. Tadi loh. Jangan dekat-dekat sama aku. Sana oh. Apa yo? Jaga jarak. Berarti anak-anak saat TPQ-nya, saat kita pergi, kita jalan-jalan nih, lagi ke mall, Royal aja deh, nggak jauh-jauh, ke Royal situ ya. Kita banyak kerumunan, boleh didekati? Nggak boleh. Cari tempat yang nggak ada. Cari tempat yang sepi. Karena apa? Karena apa? Supaya tidak tertular COVID. Oke. Anak-anak, kita harus tetap jaga sehat. Karena teman kita sudah ada yang pernah kena, ada yang sedang sakit saat ini, kita harus jaga ya. Tadi sila keempat apa ya? Ustazah lupa. Bunyi sila keempat. Wait, good. Sip. Berarti musyawarah itu contoh perilaku sila keberapa? Keberapa? Keberapa ini? Keempat. Nah, pernah nggak anak-anak? Pernah nggak ya anak-anak bergotong royong di rumah? Siapa yang pernah gotong royong di rumah? Angkat tanganmu ke atas. Oke, pernah. Terus, siapa yang pernah kerja bakti ikut ayah di kampung kerja bakti? Nggak makan jajannya loh ya. Ikut kerja bakti, nggak ngambil jajannya loh ya. Ikut bersih-bersih, siapa yang pernah?
Oh iya Mbak Nasya. Gimana ceritanya ikut kerja bakti Mbak Nasya, ceritain. Teman-teman dengerin ya. Gimana Mbak Nasya? Mbak Nasya. Unmute-nya dibuka, mic-nya dibuka nak. Cantik. Dah, gimana ceritanya Mbak Nasya pengalamannya saat kerja bakti atau gotong royong deh? Oh iya, itu Mbak Nasya pernah ikut kerja bakti menyapu dan mengepel. Siapa lagi ya yang pernah ikut ya? Boleh angkat tangan anak-anak? Loh, hah? Apa Mbak Lem ya? Oh Mas Mirza, iya Mas Mirza. Ceritanya gimana? Mas Mirza mau bercerita nih pengalamannya bergotong royong dan kerja bakti nih. Gimana Mas Mirza? Ikut membersihkan Terus? Terus? Ngapain lagi? membersihkan tong sampah baru. Oke, siapa lagi selain Mbak Nasya dan Mbak Mirza? Mbak Mirza. Maaf. Mas Mirza. Siapa lagi ya yang pernah kerja bakti nih? Oke Mas Airel, gimana ceritanya Mas Airel? Saya pengen dengar. Rasha. Gimana Mas Airel ceritanya? Yang namanya Mas Airel, Mas Rasya di unmute Mas Rasya. Ayo Sya. Nganda. Gimana Mas Airel? Airel. Loh iki lah Airel aku. Airel ada. Ayo, dia jawab tapi gak cerita. Ayo nang cerita ya apa ceritanya? Pengalaman ikut kerja bakti sama gotong royong Mas Airel. Gimana Mas Airel? Apa diganti orang? Oke, Mas Airel malu katanya bercerita. Siapa yang mau bercerita pengalamannya? Yo, siapa lagi? Mbak Vika? Mbak Viola? Mas Jerry? Mau bercerita pengalaman kerja bakti? Mbak Hida? Mas Rasya? Mas Rahel? Mas Awang? Ayo, Mas Rehan mungkin mau cerita pengalaman kerja baktinya? Dalam. Ayo apa Mas Rehan? Dalam. Oh, nggak punya pengalaman. Oke, siapa yang punya pengalaman ya? Silakan angkat tangan nih, cepet. Oke, Mas Zidan, sip. Ceritanya gimana Mas Zidan? Teman-teman pengen dengerin semua nih. Ayo di unmute, dibuka unmute Mas Zidan. Pengalamannya kerja bakti gimana? Ustazah pengen dengar. Ayo Mas Zidan, kok garuk-garuk ada kutunya ta? Membersihkan apa? Saya gak dengar Ustazah. Ikut kerja bakti membersihkan selokan sawah. Oh iya, sip. Mas Zidan pernah ikut membersihkan selokan. Ternyata teman-teman. Oke ya teman-teman, saat ini kita dibatasi. Saat ini ada Us Indah loh yang mau nerangkan pelajaran apa ya? Apa siapa yang tahu? Al-Quran. Al-Islam. Oke, terima kasih ya anak-anak. Loh, Mas Ali Zafran kenapa itu goyang-goyang? Siapa? Sebentar ya Ustazah, sapa Mas Awang dulu. Mas Awang mana? Mas Awang agak sakit anak. Mas Awang. Mana tadi? Kok kayaknya lemes. Mas Awang tolong Mas. Mas Awang. Hai. Mas Awang. Kenapa nak? Mana ya Mas Awang ya? Tadi Ustazah belum sempat sapa. Tadi lihat Ustazah kayak lesu. Mas Awang. Oke. Semangat. Tadi kenapa nak kok lesu? Belum disapa Ustazah ya? Oke, sudah disapa Ustazah. Semangat. Ayo.
Oke, dari luar pulau ini ya. Pinter, semangat. Oke anak-anak, kita panggilkan Us Indah ya. Siapa yang pengen tahu Us Indah mau belajar apa ya? Nanti tanya sendiri deh. Oke, Us Indah, how are you? Assalamualaikum anak-anak. Halo. Capek ya? Berdiri dulu ya sebentar. Ayo berdiri dulu sebentar ya. Ayo berdiri dulu sebentar. Biar nggak capek duduk terus, oke? Mas Heri, Mas Mirza. Terus apa lagi ya? Ayo berdiri dulu. Coba perhatikan anak-anak sebelum materinya Us Indah dimulai. Coba biar nggak capek. Coba tangannya direnggangkan, oke? Oke, seperti kemarin masih ingat? Ayo. Tangannya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan di atas semuanya. Ini ya dibalik ya, ke atas. Mas Gibran, berdiri sayangku. Mas Ibrahim, ayo berdiri sayangku. Ayo nak, biar nggak capek, sehat gitu loh. Biar apa? Coronanya hilang. Kita sehat, coronanya pasti akan hilang, oke? Coba ayo Mas Gibran, semangat dong. Ayo. Mas Ibrahim, apa? Sakit ya kakinya? Nggak mau berdiri? Ayo, Mbak Bianca. Sudah? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi ke kiri. Tangan kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Kalau tubuh sehat, badan sehat, maka coronanya pasti akan hilang jauh dari kita. Bisa kita mulai sayangku? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini adalah akidah akhlak ya, yaitu kita membahas tentang apa? Siapa yang tahu hari ini apa? Tentang Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna? Masih ingat kemarin sudah loh ya, pada waktu semester 1? Apa? Pada waktu semester 1, Kak kacamataku. Sebentar ya. Ya, sebentar. Kak sebelah kiri bisa. Oke. Udah ya sayangku. Halo. Siapa yang bisa membaca nomor 1? Apa itu ya? Mbak Ida. Bisa membaca nomor 1 itu apa? Asmaul Husnanya, Mbak Ida? Bisa enggak, Mbak Ida? Yang lainnya di unmute dulu ya. Sudah? Mbak Ida, tolong dibaca nomor 1, Mbak Ida. Alba.
Al-basitu. Artinya Allah Maha melampangkan. Iya. Jadi anak-anak bawa Sita, ini yang membaca siapa ta? Us Indah kok enggak asing ini suaranya. Apa lagi? Al-basitu artinya adalah Allah Maha melampangkan ya. Nah, apapun yang ada dalam maka kita harus apa? Kita juga kalau Allah aja melampangkan diri kita, maka kita apabila ada sesuatu yang menimpa diri kita, maka kita juga harus melampangkan dada kita. Coba sekarang Mbak Vika nomor 2 dibaca. Mbak Vika. Pinter artinya Allah Maha merendahkan. Kalau Allah itu merendahkan dirinya, maka kita juga begitu. Kita tidak boleh terlalu meninggikan kita, tetapi kita juga harus merendahkan kita. Oke? Yang ketiga, Mas Jerry. Mas Jerry. Ar-Rafiq artinya Allah Maha meninggikan. Oke, Mas Mirza. Yang keempat, Mas Mirza. Al-Mu'is artinya Maha memuliakan Mas Mirza. Ya. Kemudian Mbak Indi. Sebentar apa? Amira, Mbak Ara. Coba yang nomor 5. Mbak Ara. Di-unmute dulu Mbak Ara. Apa? 6. As-sami'u atau as-sami. Artinya apa sayangku? Yang kelima ya, Usinda lupa sih. Al-mudilu. Artinya apa sayangku? Maha menghinakan. Oke, Mas Falisa. Mbak Falisa kok Mas Falisa, maaf. Ayo Mbak Falisa. Yang ke-6. Ya, Asami atau asami'u artinya apa Mbak Falisa? Iya, Allah Maha mendengar. Walaupun kalian anak-anak berbisik-bisik dengan teman kamu enggak tahu, tapi Allah mendengarkan. Seumpamanya kamu bersembunyi, berbicara di belakang rumah, orang tuanya biar tahu, tetapi Allah Maha tahu. Coba yang nomor 7, Mbak Mas Dimas. Al-Basir atau Al-Basiru artinya Mas Dimas. Allah Maha melihat.
Seumpama sekarang Us Indah tidak tahu karena yang di layar itu cuma ada beberapa anak. Kemudian yang lainnya bermain. Us Indah tidak tahu tetapi Allah tahu. Oke. Nah, sekarang yang ke-8. Nah, siapa ya? Marcelo. Di-unmute dulu Marcelo. Mic-nya belum dinyalakan. Marcelo. Mic-nya Marcelo. Nah, sudah. Ayo. Al 8 Marcelo. Al Hakim. Artinya Allah Maha mengadili. Allah itu adil kepada kita semuanya. Ya, kalau Allah itu bisa adil, maka kita harus berusaha juga adil. Adil kepada siapa? Adil kepada saudara kita, adil kepada orang tua kita, adil kepada tetangga kita yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi kita itu harus berusaha. Oh, ini Mbak Vira ya. Assalamualaikum Mbak Vira. Iya, bukan. Oh, bukan sih. Iya, Mbak Vira. Maaf Mbak Vira ya, baru gabung, baru tahu Sinda ya. Oke. Nomor 9. Siapa ini yang belum ya? Mas Awang. Mas Awang. Nomor 9 Mas Awang. Di-unmute dulu. Al-adlu artinya iya, yang mempunyai keadilan. Apa artinya? Bahwa Allah itu anak-anak ya, yang mempunyai suatu semua yang bisa mengadili seadil-adilnya itu hanyalah Allah. Contohnya, kita tidak boleh membunuh ayam semuanya, kita sengaja, tapi kecuali kalau kita untuk lauk semuanya, ayam ini ngerepoti tuh, masa beol di depan rumahku, tak bunuh. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh, kecuali makan ayam itu enak ya, bagaimana kalau aku memotong ayam itu? Boleh, karena atas nama Allah. Tapi kalau kita bunuh semuanya lagi, kucing itu ya mencuri ikanku, aku belum makan, dihabiskan oleh kucing. Biasanya gitu ya anak-anak ya. Boleh enggak seperti itu anak-anak? Tidak boleh ya. Kemudian Mas Gibran sekarang nomor 10 Mas Gibran. Mas Gibran. Ya, nomor 10 dibaca. Ya, Al-Latif. Ya. Al-Latif artinya apa Mas Zidan? Allah Maha penyantun, yaitu seperti halnya dengan manusia ya. Allah itu Maha memberi, maksudnya memberikan sesuatu kepada makhluknya. Makhluknya itu siapa saja sih anak-anak? Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Jadi anak-anak kita itu ya, kita hidup di dunia itu tidak hanya manusia saja, tetapi di sekeliling kita itu ada hewan, ada tumbuhan, dan ada lingkungan sekitar kita. Nah, hari ini Us Indah akan melanjutkan tentang pembicaraan bagaimanakah kita itu terhadap makhluk yang ada di sekitar kita. Ya, contohnya di sini adalah sayang kepada sesama makhluk. Seperti yang sudah disebutkan Mas Mirza tadi. Apa Mas Mirza tadi? Ada manusia,
ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, sebentar. Bingung sih. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan bahwa seorang muslim itu hendaknya memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Ya, di dalam surat bukan di dalam hadis ya, di dalam surat hadis yaitu malla yarham la yurham, yang artinya barang siapa yang tidak menyayangi maka kita tidak akan disayangi. Contohnya kalian seperti ini. Kalau kamu tidak sayang kepada adik-adik kamu, tidak sayang kepada saudara kamu, maka kamu tidak akan disayangi oleh saudara-saudara kamu. Oke? Apabila kamu sayang kepada hewan, maka suatu saat hewan itu juga akan sayang kepada anak-anak. Nah, contohnya apa ya? Coba berikutnya. Yang pertama adalah menyayangi, sikap saling menyayangi terhadap sesama makhluk. Yang pertama adalah menyayangi kepada sesama. Contohnya apa? Di rumah kita menyayangi dengan kedua orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, dan tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Yang nomor 2 ada di sekolah, kita harus menyayangi teman dan guru kita. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Jadi kita tidak boleh saling bermusuhan. Kamu itu di masjid saya seperti itu, kamu di masjid saya seperti itu tidak boleh. Ya, sesama umat Islam saling menyayangi, sesama umat agama yang lain juga harus saling menghormati dan menyayanginya juga. Jadi kita sama-sama merupakan ciptaan Allah. Jika yang satu sakit, maka semuanya akan ikut merasakan sakit. Yang B, mungkin ada yang tanya. Oh ya, iya silakan. Asal nggak boleh kepoyo di tempat ya, kasihan ayah bundanya nanti ya. Yang kedua, menyayangi hewan. 1, bagaimana sikap kita terhadap hewan? Kita tidak boleh menyakiti. Jika hewan yang kita pelihara itu sakit, maka kita harus mengobatinya. Kemudian yang kedua, memberikan tempat tinggal yang layak. Contohnya, kalau kalian senang memelihara kambing, maka kambingnya itu harus dibuatkan rumah, harus dibuatkan tempat tinggal. Kemudian harus diberi makan yang sesuai. Nanti kambingnya sukanya makan rumput, kamu kasih nasi sate, mau nggak kira-kira? Hah? Mau. Ya kan? Ya. Kemudian yang kedua, yang keempat, lupa maaf, memelihara atau menjaga dengan baik. Jadi kalau kalian sudah punya niat memelihara kambing atau memelihara kucing, maka harus dengan baik dijaganya. Mungkin kita mandikan, kasih makan, dikasih dan sebagainya, ya. Nah, anak-anak, jadi kita itu harus saling menyayangi hewan karena hewan juga makhluk ciptaan Allah. Yang C, nah, yaitu menyayangi tumbuhan. Anak-anak, halo, anak-anak, ada yang menanam tanaman di depan rumahnya? Mungkin bunga, tanaman bunga atau buah-buahan yang ada di depan rumahnya? Ada? Mas Zafran minta tolong dong kakinya. Mas Zafran, yang baik dong. Ya. Halo. Us Indah, angkat tangan yang mau tanya. Ya. Atau Us Indah yang tanya. Mas Mirza mau tanya, kok gini?
Alhamdulillah. Punya tanaman apa Mas Mirza? Oh, jeruk nipis sama kamboja. Sudah berbuah belum jeruk nipisnya? Sudah. Nanti kalau banyak Usinda minta ya. Ya. Ya, jadi apabila punya tanaman, contohnya Mas Mira tadi minyak jeruk nipis dan kamboja, maka harus dirawat betul ya. Tidak boleh disakiti tanaman itu. Maksudnya dirusak. Nah, dengan sendirinya nggak boleh. Jadi setiap hari itu harus disiram. Kemudian kalau sudah tidak subur dipupuk ya. Nah, kemudian apabila mau menebang harus melihat kira-kira mengganggu apa tidak. Kalau mengganggu ya kita tebang, kalau tidak jangan ditebang, oke? Yang keempat, maka anak-anak harus mau melestarikan tumbuhan yang langka. Jadi kita terhadap hewan, terhadap tumbuh-tumbuhan tetap harus saling menyayangi karena semuanya ciptaan Allah. Yang ketiga adalah yaitu menyayangi lingkungan sekitar. Contohnya apa menyayangi lingkungan sekitar? Satu, anak-anak apabila membuang sampah maka harus di tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Walaupun itu sampahnya sekecil apapun sampah, maka harus kita buang pada tempatnya. Ingat anak-anak, sekarang musim penghujan. Kalau hujan sedikit sudah banjir. Jadi kalau kita tambahi sampah, kita buang sembarangan, maka banjirnya akan tambah ya. Sehingga kita tidak bisa bepergian kemana-mana karena daerahnya banjir. Yang kedua, anak-anak harus apa? Menanam kembali hutan yang gundul ya. Kemudian tidak boleh merusak lingkungan. Lingkungan yang sudah ada, mari kita rawat, mari kita pelihara. Jadikan lingkungan kita yang bersih dan indah. Makanya anak-anak harus belajar membersihkan dan merapikan yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian anak-anak yang terakhir adalah manfaatnya. Manfaatnya apa sih anak-anak? Satu, bagi manusia yaitu supaya kita itu harus saling tambah apa? Sayang kepada saudara kita. Kemudian yang kedua, harus apa? Kalau kita menyayangi hewan, maka hewan itu bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil dagingnya, bisa mungkin telurnya dan sebagainya. Yang kemudian manfaat yang lain yaitu tentang tumbuhan, bahwa tumbuhan itu sangat berjasa bagi kita, yaitu memberikan oksigen kepada kita. Kemudian dengan menyayangi lingkungan sekitar, maka kita tidak akan terjauhi dari akibat sakit ataupun dengan apa ya istilahnya memelihara tumbuhan, udara yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi udara yang segar. Nah anak-anak ingat dengan 5M apa kemarin? Halo? Apa? Mencuci tangan pada air yang mengalir, yang kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, yang terakhir adalah minum vitamin. Nah itu ya anak-anak ya, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan mudah-mudahan menjadi anak yang cerdas, jadi anak yang soleh-solihah, jadi anak yang berguna bagi masyarakat dan negara serta agama. Nah sekarang karena waktunya tinggal 3 menit, kita panggil ya Usmus sama Usdian. Usmus, Usdian. Ya, halo. Anak-anak, mudah-mudahan hari ini anak-anak tetap apa? Semangat dalam belajarnya, oke? Setelah ini jangan lupa dikerjakan tugasnya, oke? Loh, Mas Al Baihaqi kok tidur? Mas Al muncul tadi tidak ada. Baru datang ya. Mas Al baru datang tadi dicari Ustazah satu-satu. Anak-anak, Ustazah absennya dibantu ada Ustadz Rizky.
ada 3 ustadzah ini ngabsen satu-satu ya. Jadi anak-anak yang tampak dan yang tidak tampak itu kelihatan. Mas Al Baihaqi, ganteng. Mas Al. Tidak apa-apa terlambat tadi ya nak Mas Al ya. Oke, anak-anak. Hari ini pelajarannya cukup di sini ya. Besok ada fit call untuk kelas masing-masing. Semoga ilmunya manfaat ya. Amin. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat semuanya ya. Semangat semuanya. Salam sama ayah sama bunda, sama mama sama papa. Semoga semuanya sehat. Oke? Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.